Halo sahabat Healthsin, berjumpa lagi dengan saya Dr. Sintanida Fadila dalam channel Healthsin Medical. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu tanaman yang bisa dikonsumsi dan ternyata memiliki banyak sekali manfaat dan kandungan di dalamnya, yaitu daun kelor. Daun kelor atau disebut dengan Moringa oleifera adalah salah satu tanaman yang memiliki kandungan seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kalium, kalsium, fosfor, zat besi, berbagai macam antioksidan dan berbagai macam asam amino. Dan ternyata daun kelor ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita, tetapi juga bermanfaat dalam hal kecantikan. Nah, berikut adalah 10 manfaat daun kelor. Pertama, daun kelor dapat mencegah penyakit diabetes, darah tinggi, dan juga penyakit jantung. Karena kandungan kalium dan antioksidan pada daun kelor ini dapat menurunkan kadar gula dalam darah dengan cara meningkatkan efektivitas dari kerja hormon insulin, kemudian menurunkan tekanan darah dan juga mengurangi kadar lemak di dalam darah. 2. Daun kelor mampu memelihara kesehatan dan fungsi otak dengan cara meningkatkan daya kognitif dan juga daya ingat memori, sehingga dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson. 3. Daun kelor sebagai sistem imunitas tubuh yang baik, sehingga kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit dan juga infeksi. 4. Daun kelor bersifat sebagai antibakteri dan juga antiinflamasi, yang mana mampu menurunkan dan meredakan peradangan, contohnya seperti pada kasus jerawat. Dan daun kelor ini antiinflamasinya mampu membunuh bakteri penyebab jerawat. Serta dari beberapa studi menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi daun kelor ternyata mampu mencegah timbulnya kekambuhan pada gejala asma. 5. Research menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor mampu menghambat pertumbuhan sel-sel kanker, sehingga dapat mencegah dari penyakit kanker seperti kanker payudara, kanker usus, dan juga kanker pankreas. 6. Kandungan vitamin E, asam oleat, dan juga antioksidan di dalam daun kelor mampu menghidrasi kulit, sehingga mencegah penuaan dini dan juga mengurangi timbulnya kerutan halus. 7. Dengan mengkonsumsi daun kelor ini ternyata mampu meningkatkan produksi ASI pada ibu-ibu menyusui. 8. Kandungan vitamin C yang terkandung di dalam daun kelor itu dapat meningkatkan produksi kolagen, sehingga membuat kulit menjadi lebih elastis, kemudian kencang, awet muda, dan juga lebih cerah. 9. Kandungan vitamin B3 atau niacinamide pada daun kelor bermanfaat untuk melembutkan kulit, melembabkan kulit, menghaluskan dan juga mencerahkan kulit. Dan yang ke-10, pada beberapa studi, apabila daun kelor secara segar dikonsumsi pada ibu hamil, maka dapat meningkatkan kadar hemoglobin, sehingga mampu mencegah ibu hamil untuk terjadinya anemia. Jadi mencegah penyakit anemia, mencegah penyakit preeklamsia pada ibu hamil, dan juga mencegah penyakit diabetes gestasional dan mencegah stunting. Lalu ada beberapa cara nih untuk mengkonsumsi daun kelor dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu dengan cara diolah menjadi sayur seperti sayur bening ataupun sayur sop, dan bisa dikombinasi dengan kondimen yang lain seperti jagung manis, wortel, ataupun labu siam. Lalu yang kedua itu bisa dikonsumsi dengan cara direbus. Jadi daun kelor direbus kurang lebih selama 5 menit, kemudian air rebusan daun kelor itu diminum, dan daun kelor rebusan itu bisa dikonsumsi dengan dijadikan sebagai lalapan. Lalu yang ketiga itu juga bisa kita mengolah daun kelor dengan dibuat diseduh seperti teh. Jadi kita keringkan dulu daun kelornya, itu akan melalui proses penjemuran di situ. Lalu setelah menjadi bubuk, kemudian bisa kita seduh dan kita hidangkan seperti teh. Bisa dikombinasi atau kita tambahkan ya sedikit gula atau misalnya madu sebagai perasa.
Tentunya dalam mengkonsumsi daun kelor ini juga tidak boleh secara berlebihan ya, hanya secukupnya saja, mungkin 2 kali dalam sehari. Karena apabila berlebihan maka akan menimbulkan efek samping, yaitu terjadinya gangguan hati. Kemudian ada beberapa orang yang harus berhati-hati jika mengkonsumsi daun kelor, yaitu pada orang yang dengan mengkonsumsi obat-obatan seperti obat diabetes, obat darah tinggi, dan juga obat tiroid. Karena apabila sudah mengkonsumsi obat diabetes, itu kan fungsinya untuk menurunkan kadar gula. Daun kelor juga berfungsi untuk menurunkan kadar gula, sehingga yang ditakutkan nantinya adalah kadar gula terlalu rendah sehingga menimbulkan hipoglikemi. Begitupun juga dengan penderita darah tinggi yang mengkonsumsi obat darah tinggi. Yang ditakutkan adalah tekanan darah itu terlalu rendah sehingga terjadi hipotensi. Nah, jadi semuanya tentunya tidak boleh berbarengan ya. Untuk pengguna obat diabetes dan juga pengguna obat darah tinggi dan tiroid itu harus hati-hati dalam mengkonsumsi daun kelor, lebih baik dihindari. Oke, itulah tadi semua manfaat daun kelor, kemudian bagaimana cara mengkonsumsi, dan juga siapa orang-orang yang harus berhati-hati dalam mengkonsumsi daun kelor. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, share informasi ini ke teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu, dan orang-orang yang kamu sayangi. Salam sehat, sahabat Helsin.